Kembali lagi ke Breaking News Metro TV, masih bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, kita lanjut lagi kali ini soal bagaimana 37 jemaah Indonesia menggunakan visa ziarah untuk haji. Bagaimana pandangan MUI soal ini? Ya, yang saya kira ada dua hal ya yang perlu kita sampaikan kepada publik dan juga perlu memperoleh penanganan dari pemerintah. Yang pertama, ibadah haji itu diwajibkan kepada setiap muslim yang mustati', yang memiliki kemampuan. Kemampuan dalam hal apa? Kemampuan dalam hal aspek finansial, kemudian dalam hal jalan, termasuk salah satunya adalah ketersediaan visa yang legal yang memungkinkan jalan untuk menunaikan ibadah haji secara benar. Nah, karena itu memang ada fatwa keagamaan yang menegaskan bahwa aktivitas yang dilarang oleh otoritas, dalam hal ini ulil amri, sepanjang itu tidak menabrak ketentuan syariat dan ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan, kita memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Kalau kita tidak mengikuti, misalnya jalur ilegal, kemudian memanipulasi visa yang tidak diizinkan untuk berhaji, kemudian kita gunakan untuk haji, itu hukumnya tentu dosa. Sekalipun bisa jadi pelaksanaan hajinya sepanjang rukun dan juga syaratnya terpenuhi, dia sah dan hajinya bisa diterima, tetapi dia melakukan aktivitas yang terlarang. Saya kira ini penting juga bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji, juga memperhatikan hal ini. Hal yang tentu tak kalah penting adalah regulator, pemerintah, kemudian bagian imigrasi juga melakukan proses verifikasi agar kondisi-kondisi tindakan ilegal ini bisa dicegah sedini mungkin. Sekaligus juga sosialisasi, kadangkala korbannya tidak tahu menahu karena bisa jadi dibujuk rayu oleh agen sehingga dia justru menjadi korban. Nah, yang kedua penanganannya, jangan sampai jamaah yang menjadi korban itu menjadi korban dua kali, kita salah-salahkan. Nah, langkah daruratnya perlu ada pertolongan bahwa mereka menjadi korban, kemudian perlu ada penanganan secara serius. Ini soal marwah bangsa Indonesia di dalam konteks relasi hubungan antar bangsa. Sehingga elemen yang memiliki tanggung jawab di bidang hubungan diplomatik, teman-teman di KBRI, teman-teman di KJRI, termasuk juga teman-teman di Kemlu dan juga Kementerian Agama, membantu mengadvokasi dan juga memastikan keselamatan mereka. Karena tidak menutup kemungkinan puluhan calon jamaah haji tadi tidak di dalam posisi dia menyadari bahwa kepergian dia untuk melaksanakan ibadah haji itu ilegal. Bisa jadi karena bujuk rayu atau karena ketidakfahaman sehingga mereka justru menjadi korban. Nah, pendekatan empatik itu menjadi penting saya kira. Jangan sampai kemudian di satu sisi kita komitmen untuk mengkampanyekan keselamatan haji dengan dokumen lengkap, tetapi di sisi yang lain ketika ada korban, jangan kita nyukurin. Jangan kita justru menunjukkan tuh dan lain sebagainya. Perlu ada langkah-langkah yang bersifat empatik untuk memastikan yang pertama tentu aspek keselamatan. Karena tidak sedikit di antara calon jamaah itu yang sudah sepuh, yang bisa jadi tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai soal keimigrasian. Dia diperlakukan yang bisa jadi karena berhadapan dengan askar, berhadapan dengan otoritas di sana, sehingga secara mental down,
yang nanti bisa berdampak kepada keselamatan jiwa yang bersangkutan. Disinilah saya kira negara perlu hadir. Jangankan kepada calon jamaah, kepada warga negara yang melakukan tindak pidana saja, negara perlu hadir untuk memberikan pendampingan terkait dengan hak-hak keperdataannya. Apalagi ini bisa jadi mereka menjadi korban. Oke, baik Pak Niam, tapi kalau dilihat dari segi keabsahannya, haji tanpa visa resmi, jadi bagaimana? Apakah tetap sah meskipun berdosa? Ya, Mbak Zilvi dan juga pemirsa. Nah, karena haji itu adalah masalah ibadah mahdhah, sah atau tidaknya itu sangat terkait dengan terpenuhinya syarat dan rukun haji yang sudah ditentukan di dalam syariah Islamiyah. Apabila dia melaksanakan aktivitas ibadah hajinya sempurna, terpenuhi rukun dan juga syaratnya, hajinya sah. Konsekuensinya apa? Gugur kewajiban dia terkait dengan kewajiban haji. Akan tetapi ketika dia melaksanakannya dengan cara mengambil hak orang lain misalnya, atau membayar dengan cara tidak dibenarkan, kemudian perginya dengan menggunakan visa atau jalur ilegal, dia lewat pintu yang tidak didedikasi untuk kepentingan ibadah haji misalnya, maka dia dosa. Karena apa? Dia melanggar aturan, baik itu aturan keagamaan maupun aturan kenegaraan. Baik. Yang secara prinsip diwujudkan untuk kepentingan kemaslahatan, sementara dia memiliki keterikatan untuk tunduk dan patuh kepada aturan ulil amri yang didesain untuk kepentingan kemaslahatan. Nah, poinnya di situ. Dia bersalah dalam hal-hal yang bersifat administratif, tetapi bisa jadi hajinya sah. Nah, ini pada hakikatnya sama dengan ketika ada orang mau sholat, kemudian pakai sajadahnya gosok atau mengambil punya orang tanpa izin, bisa jadi sholatnya sah, tetapi dia dosa memanfaatkan barang yang bukan punyanya atau yang ilegal. Atau misalnya pernikahan, syarat rukun terpenuhi di dalam proses aktivitas pernikahan bisa jadi sah, sekalipun dia tidak mencatatkan pernikahannya. Baik. Kewajiban pencatatan itu kewajiban syar'i, itu tapi tidak terkait dengan sah atau tidaknya aktivitas pernikahan. Saya kira logika itu berlaku bagi calon jamaah haji yang menggunakan visa ilegal atau jalur ilegal atau bahkan penyerobotan jatah orang misalnya, bisa jadi nggak mesti harus visa ilegal. Visanya bisa legal, tetapi dia memperolehnya dengan cara menyuap misalnya. Dia harus antri nomor 100, tetapi justru dia antri nomor 8 karena jalan yang tidak benar. Oke, supaya lebih tegas lagi Pak Niam, apakah dari MUI ada fatwa soal penggunaan visa yang diperoleh secara ilegal itu tidak boleh dipakai dalam melakukan ibadah haji? Dijawab nanti Pak Niam, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.